Halo, selamat siang kawan akurat. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peraih medali emas SEA Games 2023 untuk cabur pencaksilat. Itu adalah Kak Puspa Arumsarika. Apa kabar? Baik, selamat atas medali emasnya kemarin tuh. Keren banget penampilannya. Oke Kak, mungkin aku menanya dikit nih sebelum kita bahas itu. Mungkin Kakak bisa ceritain nggak sih awal mula belum memilih karir awal silat tuh gimana Kak? Iya, awal mula untuk ikut silatnya sendiri memang awalnya dari iseng-iseng, terus ikut sama abang, lalu ikut-ikut bertanding, penasaran, jadi keterusan sampai saat ini dan alhamdulillahnya bisa sampai di sini beberapa kali SEA Games dan juga kejuaraan dunia, terus yang lalu juga sempat Asian Games juga. Tuh dari umur berapa tuh mungkin dulu? Usia kira-kira 10 tahunan. Oh, 10 tahun berarti. Nah, itu kan nomornya kan kalau sekarang kan ada seni sama tanding. Nah, dulu Kakak pernah coba tanding nggak sih? Apa emang dari awal langsung? Udah semua dicoba. Oh, udah semua. Di cabang pencaksilat ini ada fight-nya, terus juga ada seni, tunggal, ganda, regu. Itu semua alhamdulillah udah pernah dicoba sampai di tingkat nasional, main di fight-nya. Internasional di tunggal sama regu. Oke. Nah terus apa yang membuat Kakak akhirnya memutuskan aku ke seni aja nih bukan tanding? Ngelihat peluang ya. Peluang. Karena saat itu peluang saya lebih besar di tunggal. Jadi memang kalau misalnya saya mengikut ego, hobinya berantem. Oh, hobinya berantem ya? Hobinya berantem. Tapi kalau misalnya karena saat itu saya juga diskusi sama pelatih, sama beberapa pelatih dari internal perguruan sendiri, terus pelatih dari daerah, akhirnya ya sudah saya memilih untuk ikut di nomor spesialis tunggal putri. Tunggal putri, oke. Ada rasa jenuh nggak sih mungkin? Pasti, kalau jenuh pasti manusiawi ya. Iya. Cuman memang dari dulu gitu, ada yang pernah bilang jenuh itu cuma ada di pikiran doang. Iya. Ya cuma kita berpikir aduh jenuh nggak enak gitu kan. Tapi pada saat posisi kita nggak ngelakuin apa-apa pun, saya nyarinya silat lagi. Dan kegiatan kosongnya pun terkadang diisinya dengan olahraga lagi. Iya. Jadi memang nggak pernah bisa jauh dari olahraga. Nah terus Kak, kan kalau kita tahu ini juga silat ini kan olahraga asli Indonesia ya. Nah dan Kakak udah mengikuti berbagai ajang internasional. Nah tiap pertandingan tuh kayak ada beban atau tekanan nggak sih kayak ini olahraga Indonesia nih kita harus prestasi nih gitu nggak sih mungkin? Pasti. Kalau beban ada, dibilang beban sih ya beban. Tapi di situ saya mengalihkan, memanipulasi beban itu menjadi suatu kehormatan buat saya. Bagaimana caranya saya bisa memberikan sebaik-baiknya kemampuan yang saya punya, penampilan yang terbaik yang saya punya, bukan hanya untuk saya kan. Ada embel-embel di belakangnya, kan? Terlebih bangsa Indonesia. Iya, kan? betul. Ini perjuangan saya tidak sendiri. Kakak debut tahun 2000 SEA Games 2017 ya. 2017 tuh misalkan ada negara mana misalkan kayak cuma apakah Malaysia doang dan terus sekarang ada negara lain nggak sih yang untuk yang di rival? Nah iya, rival itu maksudnya. Hampir rata sih. Hampir rata semua ya berarti. Dari awal saya ikut juga hampir rata. Awalnya mungkin yang diperkuat Vietnam, kesini ada Singapura, saat ini sini lagi ada Filipina. Waktu itu yang di Vietnam kan yang juara Filipina. Iya. Terus sempat sekarang ada lagi yang saya kelihatan bagus juga gitu kan, lawan saya kemarin di final Malaysia. Itu berarti kalau ASEAN merata ya. Nah, kalau mungkin tingkat dunia gimana nih Kak? Kalau Kakak ngeliat kan Kakak juga sama hampir semua. Kalau dunia pasti diisinya kalau untuk kategori seni, dia lebih dikuasai dengan Asia Tenggara. Masih di Asia Tenggara juga ya berarti memang. Nah, terus kalau misalkan di setiap pertandingan Kakak Pusat tuh ada tradisi khusus nggak sih? Ritual khusus ngapain gitu sebelum tanding? Khusus sih nggak ada ya. Paling ya denger musik, terus biasanya saya sebelum mulai ya biasanya saya sholat dulu, sholat dulu, terus kadang juga sambil setiap kali
apa namanya bertanding saya selalu bawa tas. Oh, bawa tas dulu. Siap pertandingan itu ya? Siap kemana aja pasti akan bawa ini. Karena ini yang nemenin saya buat lebih tenang aja. Iya betul. Nah terus kan Kak dari kemarin tuh 2019 ya Mas ya? 2019. Iya Mas 21 perak dan sekarang emas lagi itu apa tuh mungkin gimana rasanya dan apa sih yang bikin Kakak akhirnya bisa bangkit lagi gitu udah emas lagi? Kalau bangkit lagi udah dari kapan tahu, Udah. maksudnya dari sebelum saya di Vietnam pun, pada saat di Vietnam pun saya optimis sebetulnya. Udah. Sudah optimis, tapi memang hasilnya tidak sesuai, ya udah gitu. Maksudnya nggak terlalu yang ngoyo banget karena saat ini saya sedang menikmati masa-masanya. Jadi saat kesini-sini saya lebih menikmati semua permainan saya, semua proses saya, semua bahkan kegagalan-kegagalan sebelumnya itu lebih saya nikmatin, yang bikin saya bangkit lagi, yang bikin saya termotivasi lagi gitu. Ditambah banyak atlet-atlet muda di sini gitu kan, dan mereka pun jadi secara tidak langsung saya pun dijadikan contoh mereka gitu. Jadi ya itu yang harus saya pertahankan, bisa ngebawa teman-teman adik-adik yang lain juga ikut bersenang. Oke. Nah terus kalau kemarin kita lihat Kakak kan dapat emas terus naik podium, ada bawa barang bawaan tuh gitu di tangan kiri ya mana? Teddy bear tuh kenapa tuh Kak? Maksudnya ada apa yang Kak Puspa dengan boneka itu? Setahun terakhir memang teman ngobrol aja. Oh teman ngobrol. Walaupun nggak bisa ngomong gitu ya. Iya. Jadi pada saat di sini pun kayak sebelum berangkat mau ikut nggak gitu. Ayo kita lihat ya, mau berjuang nih kayak gitu. Jadi diajak ngomong aja kayak orang gila. Ya itu mungkin bagian dari semangat stresnya. Stress relief. Ya sebelum bertanding gitu. Iya. Kamu pasti ada gitu. Cuma itu yang bikin saya juga jadi manipulasi rasa stres saya gitu. Jadi ya dibuat fun aja, jadi ya udah gila-gila aja gitu. Oke. Nah terus kalau teddy bear sendiri kenapa teddy bear? Atau mungkin boneka lain atau pemilihannya awal dulu? Itu ada dari pemberian seseorang. Oh dari pemberian seseorang, makin spesial lah ya. Oke, mungkin sebelum menuju terakhir mungkin arti pencak silat ini kan Kakak dari 10 tahun ya. Buat Kakak tuh olahraga pencak silat untuk hidup Kakak tuh seperti apa sih Kakak melihatnya? Pencak silat itu udah menjadi identitas saya. Jadi orang nggak kenal Puspa Arumsari itu ya pasti silat. Jadi udah menjadi identitas saya, dan selain itu juga kita tahu silat juga budaya bangsa Indonesia yang memang wajib kita lestarikan gitu kan. Jadi ya sampai detik ini juga kalau bukan kita siapa lagi yang melestarikan budaya kita gitu kan. Lupaan kan Kakak maksudnya udah lama juga berkarir di silat dan sekarang udah mungkin masuk ke kepala 3 ya Kak. Mungkin udah memikirkan rencana akhir karir atau mungkin masih ada yang dikejar Kak sekarang tuh? Apa yang dikejar? Maksudnya mungkin target, ada mimpi apa yang belum tercapai gitu di silat? Kalau di silat sendiri pengen ngerasain olimpiade sih. Oh pengen ngerasain olimpiade. Cuman ya mungkin masih akan panjang dengan usia sekarang sudah terlampau banyak. Kalau saya masih dipercaya dan diberikan amanah dari pengurus dari Indonesia sendiri untuk saya masih bisa bermain dan berkontribusi, ya saya akan tetap memberikan sebaik-baiknya saya punya. Oke, siap. Oke, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan nggak dengan buat masyarakat Indonesia? Saya secara pribadi, Puspa Arumsari, mengucapkan banyak terima kasih sudah mendoakan saya, mendoakan kami tim pencak dan cabang olahraga lainnya juga untuk mengikuti SEA Games dan juga bisa berkontribusi memberikan sebaik-baiknya hasil yang terbaik yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, siap. Demikian kawan akurat, itu wawancara saya langsung dengan Kak Puspa Arumsari, peraih medali emas SEA Games 2019, perak 2021, emas 2023 sama 2017 perunggu ya Kak? 2017
Iya perunggu itulah, dan juga juara dunia tentunya 2016 dan 2022. Liputan kami akurat.co di SEA Games didukung oleh BNI, Telkomsel dan Main ID. Saya pamit undur diri, terima kasih.